Indonesia, alma mater tercinta, junjungan kita. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat dalam video pembelajaran hukum bisnis bersama saya Dwi Gema Sugesti, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu penyelesaian sengketa alternatif dalam sengketa bisnis. Melanjutkan dari materi sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, mengapa topik ini sangat penting. Karena dalam dunia bisnis, sengketa hampir tak bisa dihindari. Namun, penyelesaiannya tidak selalu harus lewat pengadilan. Ada cara lain yang lebih cepat, efisien, dan hemat biaya. Inilah yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu alternatif penyelesaian sengketa. APS adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat sukarela, cepat, dan tidak normal. Tujuannya apa? Memberikan solusi yang memuaskan kedua belah pihak tanpa harus terlibat dalam proses hukum yang panjang dan juga mahal. Adapun dasar hukum dari APS di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ini adalah payung hukum utama yang mengatur APS di Indonesia. Adapun pasal-pasalnya, yang pertama ada pasal 1 ayat 10 dengan bunyi alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian akhiri. Pasal 6 menyatakan bahwa para pihak dalam perjanjian dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif lain sesuai kesepakatan. Pada pasal 27-33 mengatur secara rinci tentang prosedur mediasi dan konsilasi, serta hasil kesepakatannya dapat dituangkan dalam akte perdamaian yang memiliki kekuatan hukum meningkat. Serta prinsip umum dalam hukum perdata dan hukum kontrak. Pasal 1 ayat 10 dari undang-undang ini menjelaskan bahwa APS mencakup berbagai metode seperti negosiasi, mediasi, konsilasi, dan bentuk lain yang disepakati oleh para pihak. Fungsi dan juga manfaat APS dalam bisnis memiliki banyak manfaat dalam dunia usaha. Antara lain, yang pertama, menghemat waktu dan biaya dibanding pengadilan. Yang kedua, prosedur fleksibel, tidak terlalu formal. Ketiga, dapat menjaga kerahasiaan informasi bisnis. Keempat, meningkatkan kepatuhan sukarela dari pihak-pihak yang bersengketa. Dan yang terakhir, memelihara hubungan jangka panjang antara mitra bisnis. Adapun jenis-jenis penyelesaian sengketa alternatif. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian inti, apa aja jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama ada negosiasi. Negosiasi ini merupakan bentuk penyelesaian paling dasar dan informal. Dua pihak yang bersengketa duduk bersama dan mencoba mencapai kesepakatan secara langsung. Biasanya digunakan dalam sengketa dagang biasa, keterlambatan pembayaran atau pelanggaran kontrak ringan. Sebagai contoh, perusahaan A dan B berselisih soal pengiriman barang. Keduanya bertemu dan menyepakati solusi tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang kedua, mediasi. Di sini ada pihak ketiga netral yang membantu proses negosiasi, yaitu disebut mediator. Namun, mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan. Dia hanya memfasilitasi. Ciri khas dari mediasi ini bersifat sukarela dan hasilnya tidak mengikat secara hukum, kecuali disepakati dan dituangkan dalam akta perdamaian. Yang ketiga, konsilasi mirip dengan mediasi, tetapi konsilator bisa memberikan usulan penyelesaian. Namun, sama seperti mediasi, hasilnya tetap memerlukan kesepakatan dari para pihak. Yang keempat, arbitrase atau arbitration. Berbeda dari yang lain, arbitrase bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Sengketa diselesaikan oleh seorang atau lebih arbiter yang dipilih oleh pihak. Berikut adalah contoh lembaga arbitrase di Indonesia. Yang pertama ada BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Yang kedua ada CAC atau Singapore International Arbitration Center untuk kontrak internasional.
Selanjutnya, kita akan membahas nih, apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari APS. Yuk kita bahas kelebihan dan kekurangan APS agar kamu bisa menilai kapan metode ini tepat digunakan. Yang pertama kita akan membahas berkaitan dengan kelebihan. Ada beberapa poin-poin kelebihan yang bisa digunakan pada saat kamu menggunakan APS ini dalam konteks hukum bisnis. Yang pertama, kelebihan dari APS, dia ini memiliki proses lebih cepat dan juga murah. Yang kedua, fleksibel dan tidak perlu formal. Yang ketiga, menjaga hubungan bisnis karena sifatnya kooperatif. Dan yang terakhir, bersifat rahasia, tidak seperti sidang pengadilan yang terbuka. Di balik kelebihan, ada pun kekurangan ketika kita menerapkan APS dalam hukum bisnis kita. Yang pertama, tidak selalu menghasilkan putusan yang final kecuali arbitrase. Yang kedua, tidak ada itikat baik, proses bisa dibuntu. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk kasus pidana atau perkara yang bersifat publik. Setelah kita membahas berkaitan dengan kelebihan dan juga kekurangan dari APS, kita harus tahu juga nih tantangan dan juga solusi apa dalam pengambilan keputusan kita ketika kita menggunakan APS ini. Meski APS ini menawarkan banyak kelebihan dalam praktiknya, ada juga sejumlah tantangan yang harus kita ketahui. Seperti yang pertama, ketidaktahuan pelaku usaha tentang mekanisme APS. Yang kedua, tidak adanya klausul APS dalam kontrak. Yang ketiga, ketidakmampuan mediator atau arbiter dalam memahami konteks bisnis tertentu. Dan yang terakhir, kurangnya etikat baik salah satu pihak. Dan adapun dari kekurangan tersebut kita memiliki solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, edukasi pelatihan bagi pelaku bisnis dan praktik hukum. Yang kedua, standarisasi klausul APS dalam kontrak bisnis. Yang ketiga, pemeliharaan arbiter dan mediator yang kompeten dan independen. Dan yang terakhir, dukungan regulasi dan insentif bagi penyelesaian di luar pengadilan. Selanjutnya yang akan kita bahas, kapan sih kita harus menggunakan APS ini. Dalam waktu-waktu tertentu kita bisa menggunakan APS ini. Kita ketahui bahwa APS ini bukan sekedar jalan keluar dari konflik, tetapi strategi yang tepat dan juga cerdas dalam menangani sengketa bisnis. Namun, APS ini tidak selalu cocok untuk semua kasus. Oleh karena itu penting untuk memahami kapan waktu yang tepat untuk menggunakan APS. Kita bisa menggunakan APS ini jika yang pertama, sengketa bersifat komersial dan teknis. APS sangat efektif diterapkan jika sengketa yang terjadi berkaitan dengan aspek komersil atau teknis seperti yang pertama, perbedaan interpretasi dalam kontrak kerja dan bisnis. Yang kedua, perselisihan dalam pelaksanaan proyek konstruksi, teknologi dan juga manufaktur. Yang selanjutnya yaitu sengketa mengenai kualitas barang atau jasa. Dan yang terakhir, perbedaan pendapat dalam penghitungan keuntungan, pembayaran, dan juga tanggung jawab. Kenapa? Karena forum APS ini memungkinkan para pihak untuk menunjuk arbiter atau mediator yang ahli dalam bidang tersebut, sehingga proses penyelesaian menjadi lebih akurat, adil, dan substansial dibandingkan diselesaikan oleh hakim yang umum di pengadilan. Selanjutnya, para pihak ingin menjaga kerahasiaan dan hubungan jangka panjang. APS ini sangat cocok ketika hubungan bisnis antara pihak masih ingin dipertahankan, misalkan hubungan antara perusahaan induk dan mitra distribusinya, hubungan jangka panjang antara pemasok dan juga pembeli, dan juga hubungan antara joint venture atau rekanan proyek. Selanjutnya kita bisa menggunakan APS jika biaya dan waktu menjadi pertimbangan utama. Jika penyelesaian sengketa melalui pengadilan dianggap mahal dan memakan waktu lama, maka APS ini adalah pilihan yang lebih efisien. Dengan keuntungan, biaya biasanya lebih rendah dibanding litigasi, terutama untuk kasus bisnis bernilai menengah. Dan juga proses lebih cepat, misalkan dalam atribase, keputusan bisa keluar dalam beberapa bulan dibandingkan pengadilan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dan juga jadwal pertemuan atau mediasi bisa lebih fleksibel dan tidak harus mengikuti jadwal sidang yang padat.
Selanjutnya, kontrak bisnis memang sudah mencantumkan klausul APS atau arbitrase. Jika dalam perjanjian bisnis terdapat klausul APS atau arbitrase, maka para pihak secara hukum terikat untuk menggunakan metode tersebut terlebih dahulu sebelumnya membawa kasus ke pengadilan. Selanjutnya, setelah memahami pengertian, kekurangan, dan juga kelebihan dari APS, selanjutnya kita coba untuk melihat studi kasus, studi kasus penerapan APS ini dalam contoh nyata. Bayangkan ada dua perusahaan, PT Alpha dan PT Beta, bersengketa karena keterlambatan pengiriman mesin produksi. PT Alpha merasa rugi dan ingin menuntut ganti rugi, namun mereka tidak ingin merusak hubungan bisnis jangka panjang. Akhirnya, hubungan mereka sepakat memilih mediasi melalui lembaga media bisnis. Mediator membantu mereka saling memahami posisi masing-masing. Dalam 2 minggu, mereka berhasil mencapai kesepakatan bahwa PT Beta akan memberikan kompensasi dan memperbaiki sistem logistik mereka. Dan kasus ini bisa dikatakan selesai tanpa pengadilan. Hubungan bisnis akan tetap terjaga melalui APS tersebut. Tapi, apakah APS ini akan selalu cocok diterapkan dalam hukum bisnis? Jawabannya adalah tidak selalu. Meskipun alternatif penyelesaian sengketa memiliki banyak keunggulan seperti efisiensi waktu, biaya rendah, dan sifatnya yang rahasia, namun metode ini tidak selalu relevan dan tidak bisa digunakan untuk semua jenis perkara. Berikut adalah beberapa batasan dan juga kondisi di mana APS ini kurang cocok atau bahkan tidak dapat digunakan. Kondisi yang pertama yaitu jika salah satu pihak tidak bersedia atau tidak kooperatif. Salah satu prinsip dasar dalam APS ini adalah kesukarelaan. Artinya, penyelesaian hanya bisa berlangsung jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui APS. Sebagai contoh, dalam proses mediasi atau konsiliasi, apabila satu pihak menolak berpartisipasi atau tidak hadir dalam pertemuan, maka proses tidak bisa dilanjutkan. Dalam negosiasi, jika satu pihak bersikap tertutup, keras kepala, atau tidak beritikat baik, maka tidak akan tercapai solusi. Kesimpulannya bahwa APS ini tidak dipaksakan jika ada pihak yang tidak kooperatif, dan maka jalur litigasi atau pengadilan menjadi satu-satunya pilihan yang efektif karena memiliki kekuatan pemaksaan hukum. Yang kedua, jika sengketa menyangkut kepentingan umum atau hukum publik, APS ini tidak dapat diterapkan untuk penyelesaian perkara yang menyangkut kepentingan umum, moralitas publik atau pidana. Sebagai contoh kasus yang tidak bisa diselesaikan melalui APS, tindakan pidana korupsi, penipuan atau penggelapan, pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup yang berdampak luas, perkara ketenagakerjaan yang melibatkan hak pekerja yang dilindungi undang-undang, sengketa dalam hubungan keluarga seperti perceraian dan hak asuh anak. Alasannya kenapa? Karena perkara-perkara tersebut menyangkut aspek hukum publik dan perlindungan sosial, sehingga penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan negara dan proses hukum formal yang transparan dan juga terbuka. Selanjutnya, APS ini tidak cocok digunakan jika sengketa sudah menjadi proses pidana atau berkaitan dengan penegakan hukum. APS bukan forum yang bisa menggugurkan proses hukum pidana. Jika sebuah kasus telah masuk ke ranah penyidikan atau penuntutan, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan pidana. Dengan catatan penting, walaupun pihak bersengketa sepakat berdamai, itu tidak serta-merta menghentikan proses pidana. Karena pelanggaran hukum publik bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan negara dan juga masyarakat. Kesimpulan dari materi alternatif penyelesaian sengketa atau PS dalam hukum bisnis adalah bahwa kita ketahui bahwa tadi sudah dijelaskan alternatif penyelesaian sengketa adalah metode penyelesaian konflik di luar pengadilan yang mencakup berbagai bentuk seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam dunia bisnis, APS ini menjadi pilihan yang semakin populer dan strategis karena menawarkan pendekatan yang lebih efisien, fleksibel, dan bersifat rahasia.
Selanjutnya, APS ini juga cocok digunakan dalam sengketa yang bersifat komersial dan juga teknis. Ketika para pihak ingin menjaga hubungan jangka panjang, menghindari biaya besar dan menyelesaikan masalah secara cepat. Namun, APS ini tidak selalu relevan untuk semua kasus. Jika sengketa menyangkut hukum publik, pidana, atau kepentingan umum, maka jalur pengadilan tetap lebih tepat. Dengan mencantumkan klausul APS atau artribase dalam kontrak, para pelaku usaha sudah mengambil langkah proaktif untuk mencegah eskalasi konflik di masa depan. Nah, itu tadi penjelasan lengkap mengenai penyelesaian sengketa alternatif dalam sengketa bisnis dalam konteks mata kuliah hukum bisnis. Ingat, tidak semua masalah harus dibawa ke pengadilan. Dengan pendekatan alternatif, kita bisa menyelesaikan konflik secara damai, cepat, dan menguntungkan kedua belah pihak. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga bagikan materi ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Universitas Teknokrat Indonesia, alma mater tercinta, junjungan kita.